Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ma wala. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi wa ma lahu fil akhirati min nasib. Alhamdulillah wa syukurillah para jamaah sekalian, dengan kudrah dan iradah Allah kita masih diberi kesempatan sampai hari ini, di hari yang ketiga di bulan Sya'ban, kita masih diperkenankan untuk beribadah kepada Allah. Semoga dengan kesempatan yang Allah berikan ini, Allah semakin memberkahi umur kita semua, sehingga kita selayaknya menjadi hamba-hamba yang didambakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, tentu di bulan Sya'ban ini kita harus sudah meningkatkan amal ibadah kita, karena Sya'ban itu merupakan bulan yang begitu sangat agung. Maka seringkali bulan Sya'ban itu disebut Sya'ban Mu'adzam, bulan yang agung. Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna lima summiya bi Sya'ban, apakah kalian tahu mengapa diberi nama Sya'ban? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tentunya Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahuinya. Maka Rasul menjawab, lima yatasa'abu bihi khairun katsir. Dinamakan Sya'ban, Sya'ban itu artinya cabang dari sebuah pohon. Karena dinamakan Sya'ban itu lima yatasa'abu, itu bercabang-cabangnya di bulan tersebut, khairun katsir, kebaikan yang begitu banyak. Maka pantas kalau ulama mengatakan di bulan Sya'ban itu satu kebaikan yang dilakukan itu bernilai 700 kali lipat dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Kalau bulan yang lainnya Allah memfirmankan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, baginya itu 10 semisalnya. Itu di bulan yang lain. Maka bulan Sya'ban itu satu kebaikan sama dengan 700 kebaikan yang kita lakukan itu. Terlebih nanti bulan Ramadan sampai 1000 lagi lebih. Nah, oleh karena itu tentu pada bulan Sya'ban ini khatib menyeru kepada semuanya, mari kita tingkatkan amal soleh kita, ibadah kita, segala kebaikan kita, karena kita sangat begitu peluang untuk bisa mendapat amal sebanyak-banyaknya di hadapan Allah. Para jamaah sekalian,
bahwa yang perlu juga kita lakukan di bulan Sya'ban ini adalah ibadah saum kita harus sudah mulai ditingkatkan sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan. Rasul sampai pernah melakukan saum di bulan Sya'ban itu sampai pernah penuh 1 bulan. Nah, maka kita tidak bisa seperti Rasul, tapi setidaknya kita lakukan saum minimal 1 hari, begitu pas tanggal 50, pas tanggal 15 Sya'ban atau pertengahan Sya'ban, yang kita sebut dengan nisfu Sya'ban. Maka dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Ali disampaikan bahwa saya Rasulullah SAW pernah menyatakan idza kana lailatun nisfi min Sya'bana, bila mana sudah terjadi malam pertengahan bulan Sya'ban. Kalau hari ini tanggal 3, maka berarti nanti malam Rabu yang akan datang, Rabu, kemudian Rabu lagi, itu sudah masuk 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Maka bila mana sudah terjadi malam pertengahan bulan Sya'ban, fakumu lailah, maka sholatlah kalian pada malamnya, wasumu naharoha, dan saumlah, berpuasalah kalian pada siangnya. Berarti kita hidupkan dengan ibadah-ibadah pada malam nisfu Sya'ban, dan pada siang harinya kita melakukan ibadah saum. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubis syamsi, maka sesungguhnya Allah turun ke langit dunia karena terbenamnya matahari, berarti pas maghrib malam 15 Sya'ban. Allah turun ke ila samai dunya, ke langit dunia. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, ala min mustaghfirin fa'aghfirullahu. Ingatlah, siapa yang mohon ampun maka aku akan mengampuninya. Ini peluang untuk kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, di malam nisfu Sya'ban itu ala min mustarjakin fa arjuqahu. Siapa yang minta rezeki maka Allah akan memberi rizki kepadanya. Itu janji kedua Allah di nisfu Sya'ban. Kemudian yang ketiga, ala mubtala fa afiyahu, dan siapa yang mendapatkan cobaan seperti sakit ataupun cobaan-cobaan apa saja, maka Allah akan menyembuhkannya, Allah akan membebaskannya dari bala yang sedang menimpanya. Ini 3 janji Allah di malam nisfu Sya'ban. Maka kita hidupkan malam dengan ibadah kepada Allah, dan siangnya kita melakukan saum. Karena pada nisfu Sya'ban itulah amal kita selama 1 tahun dihadapkan oleh malaikat kepada Allah. Dan Rasul begitu sangat merasa senang tatkala amal selama 1 tahun itu dihadapkan kepada Allah dan dalam keadaan ibadah saum, sehingga sangat besar harapan kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi dalam hadis-hadis yang lain yang menyatakan bahwa di malam nisfu Sya'ban itu Rasul kedatangan oleh malaikat Jibril, dan kata malaikat Jibril kepada Rasul bahwa malam ini adalah malam tuftahu salah satu mi'ati rahmatan, dibukakannya
300 pintu rahmat, dan Allah akan mengampuninya pada malam itu siapa saja yang tidak memusyrikan kepada Allah. Dengan catatan tidak memusyrikan Allah, siapa saja orang yang berdosa Allah akan mengampuninya selama dia tidak main dukun, selama dia tidak main sihir, selama dia tidak terus-terusan minum arak, selama dia tidak berzina, selama dia tidak mencuri, selama dia tidak menyakiti orang tuanya, selama dia tidak memutuskan silaturahim, kecuali kalau dia taubat dan meninggalkannya, Allah ampuni juga. Begitulah di malam yang mulia nanti, di malam nisfu Sa'ban. Oleh karena itu kita punya waktu untuk mempersiapkan malam tersebut. Jamaah sekalian, Allah begitu sangat lembut kepada kita hamba-hambanya. Allahu latifum bi ibadihi. Allah adalah zat yang sangat lembut kepada hamba-hambanya. Yarzuqu may yasha. Allah itu akan memberi rezeki kepada orang yang memang Allah kehendakinya. Wa huwal qawiyul aziz, dia itu Allah zat yang maha kuat lagi zat yang maha perkasa. Kemahalembutan Allah, walaupun kita benar sampai hari ini belum bisa terlepas dari dosa. Kita masih melakukan dosa berulang dan berulang, padahal kita sudah istighfar kepada Allah. Tetapi karena maha lembutnya Allah, walaupun kita berdosa, Allah masih tetap memberi kita rezeki. Kemahalembutan Allah sampai hari ini, Allah masih beri waktu kita, beri kesempatan kita. Allah tidak cepat-cepat memanggil kita. Allah tidak cabut nyawa kita. Coba kalau kita belum taubat, kita belum sadar, kita belum memohon ampun kepada Allah tatkala bergelimang dosa, seperti apa keadaan kita di alam kubur. Tetapi kesempatan Allah berikan kepada kita. Allah dengan begitu sabarnya menanti kita kembali kepadanya. Padahal kalau Allah berkehendak, bisa saja kemarin-kemarin kita sudah dilenyapkan di muka bumi ini. Tetapi ini adalah bukti sebagai kemahalembutan Allah kepada hambanya. Kemahalembutan Allah yang lain kepada kita, Allah itu senantiasa membuat kebaikan bagi kita. Bahkan kebaikan kita yang sedikit dihitungnya begitu sangat banyak oleh Allah. Tetapi kebaikan Allah yang begitu sangat banyak, Allah anggap sedikit oleh Allah itu sendiri. Kul mata'ud dunya qalil, katakan oleh engkau Muhammad, kenikmatan dunia itu sedikit. Padahal kita merasakan begitu sangat banyak kenikmatan dunia ini, tapi Allah anggap sedikit pemberian dari Allah itu kepada kita. Tetapi ibadah kita yang sedikit, Allah lipat gandakan berpuluh-puluh kali, bahkan beratus-ratus kali sampai beribu-ribu kali. Kebaikan kita yang sedikit oleh Allah dihitungnya banyak sekali. Ini adalah satu bukti kelembutan Allah kepada hambanya. Oleh karena itu, maka di bulan Sa'ban ini adalah satu kesempatan bagi kita semua untuk benar-benar meningkatkan ibadah kepada Allah, untuk benar-benar kita bertaubat kepada Allah, untuk benar-benar kita meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang sudah kita lakukan. Dan Allah begitu sangat terbuka dengan 300 pintu rahmat yang Allah bukakan. Allah akan mengampuni siapa saja, walaupun mungkin dosa kita sejumlah budah yang ada di lautan, tetapi ampunan Allah lebih luas daripada itu. Maka kita tidak putus asa dengan rahmat Allah. Wala tayasu min rahmatillah, dan kalian jangan putus asa dengan rahmat Allah. Berarti ini adalah berkah bagi kita di bulan Sa'ban. Allah masih memberi kesempatan kepada kita dengan membukakan pintu-pintu ampunannya, dan juga Allah menyediakan berjuta-juta rahmat
Allah sediakan begitu pahala yang banyak bagi siapa yang menginginkannya. Kesempatan itu tentu harus kita pergunakan. Mudah-mudahan ini merupakan keberkahan di bulan Sya'ban, kita semua dapat memanfaatkannya sehingga kita jangan sampai menyesal di kemudian hari karena kita tidak melakukannya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah senantiasa mengampuni segala dosa dan kekhilafan kita. Barakallahu lilakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.